Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cahya Muharani Putri Karim dengan NIM 202373082. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsolidasi tanah. Menurut teman-teman, apa sih konsolidasi tanah itu? Nah, definisi dari konsolidasi tanah itu sendiri adalah proses pemadatan tanah akibat pengurangan volume air di dalam pori-pori tanah, biasanya karena beban eksternal seperti konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Proses ini terutama terjadi pada tanah berjenis lempung atau tanah lunak dengan kandungan air tinggi. Terus selanjutnya ada komponen konsolidasi. Komponen utama yang terlibat dalam konsolidasi tanah ada 8 bagian, yaitu yang pertama ada beban tambahan, terus yang kedua ada tekanan air pori, yang ketiga ada tanah berbutir halus, yang keempat ada permeabilitas tanah, yang kelima ada waktu, yang keenam ada tegangan efektif, yang ketujuh ada koefisien konsolidasi, dan yang kedelapan ada kompresi tanah. Selanjutnya ada dasar-dasar konsolidasi menurut Terzaghi, yaitu yang pertama prinsip konsolidasi, yaitu tanah jenuh dianggap sebagai dua fase, yaitu butiran tanah padat dan air di dalam pori-pori. Terus yang kedua ada persamaan dasar konsolidasi. Terzaghi mengembangkan persamaan diferensial untuk menggambarkan aliran air pori dan perubahan tekanan air pori. Terus yang ketiga ada proses konsolidasi, yaitu konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Terus yang terakhir yang keempat ada parameter penting, yaitu terdiri dari koefisien konsolidasi, kompresi indeks, dan permeabilitas. Selanjutnya ada proses konsolidasi. Bagaimana sih proses konsolidasi itu terjadi? Proses konsolidasi itu terjadi ketika fenomena pengurangan volume tanah jenuh akibat keluarnya air dari pori-pori tanah karena beban eksternal. Konsolidasi ini terutama terjadi pada tanah lempung atau tanah kohesif yang memiliki permeabilitas rendah. Proses ini memainkan peran penting dalam geoteknik, khususnya dalam perencanaan fondasi bangunan. Proses konsolidasi berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama ada pemberian beban, yaitu ketika beban diberikan pada tanah, tekanan pori atau tekanan air di dalam pori-pori tanah meningkat. Terus yang kedua ada keluarnya air. Air di dalam pori-pori tanah keluar secara perlahan ke permukaan, menyebabkan pengurangan volume tanah. Terus yang ketiga ada pemadatan. Setelah air keluar, butiran tanah saling mendekat dan tanah menjadi lebih padat. Selanjutnya ada parameter yang dihasilkan. Parameter yang dihasilkan dari proses konsolidasi tanah adalah nilai-nilai atau indikator yang menggambarkan perilaku dan perubahan sifat tanah akibat pengurangan volume pori-pori di bawah beban tertentu. Proses ini umumnya dikaji dalam geoteknik untuk memahami perilaku tanah lempung atau tanah lunak. Berikut adalah parameter pertama yang dihasilkan. Yang pertama, parameter indeks tanah, yaitu terdiri dari koefisien konsolidasi, indeks kompresi, indeks kompresi, dan juga konsolidasi sekunder. Yang kedua ada parameter tekanan, yang terdiri dari tekanan prakonsolidasi, tekanan efektif akhir, dan juga kapasitas dukung tanah. Terus yang ketiga ada deformasi dan waktu, yang terdiri dari penurunan tanah total, waktu konsolidasi, rasio konsolidasi. Terus yang keempat ada sifat permeabilitas tanah, yang terdiri dari koefisien permeabilitas. Terus yang kelima ada rasio void dan porositas, yaitu terdiri dari rasio void dan juga porositas. Tujuan dari penelitian konsolidasi tanah itu adalah untuk memahami dan menganalisis perilaku tanah di bawah pengaruh beban guna memastikan stabilitas dan keandalan struktur yang dibangun di atasnya. Berikut adalah video beban uji konsolidasi di lab.